Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar kalian semua? Bu Yuli harap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar PPKN. Sudah kalian siapkan modul PPKN? Baik. Pada modul ini kita akan belajar memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kalian tahu semboyan bangsa Indonesia? Ya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ada di kaki burung Garuda, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan sendiri adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Seperti kita tahu, bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku dan agama. Ada banyak sekali suku di Indonesia. Contohnya, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Batak, dan lain sebagainya. Juga ada keberagaman agama. Ada 6 agama di Indonesia. Coba kalian sebutkan. Ya, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, kita harus tetap saling menghargai. Contoh dari sikap yang mencerminkan persatuan adalah bermain tanpa membeda-bedakan. Selain bermain tanpa membeda-bedakan, kita juga harus bergotong royong. Meskipun berbeda-beda agama dan suku dengan tetangga kita, dengan teman kita di sekolah, kita harus bergotong royong. Apa manfaat bergotong royong? Supaya pekerjaan cepat selesai dan juga terasa ringan. Disiplin tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga saat kita di jalan raya. Saat kita menyeberang jalan, kita harus disiplin menyeberang jalan di zebra cross. Juga saat ini, saat wabah COVID menyerang, kita harus disiplin menaati peraturan dari pemerintah. Saat kita berada dalam COVID seperti ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kita bisa menyisihkan uang kita untuk membantu mereka. Hal ini mewujudkan rasa rela berkorban kita. Kita menunjukkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Disiplin dan rela berkorban harus terus kita lakukan untuk menjaga persatuan. Kegiatan lain yang bisa kita lakukan yang menunjukkan sikap kerjasama, bila di rumah kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan lain sebagainya. Di sekolah kita bisa bekerja sama dalam piket, bekerja sama saat bermain, bekerja sama dalam diskusi, kecuali bekerja sama saat mengerjakan ulangan. Itu tidak boleh ya. Ada lagi selain disiplin, rela berkorban, satu lagi, sikap sportif. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif adalah sikap jujur dan menaati peraturan. Dalam bermain, kita harus jujur dan kita harus menaati peraturan. Supaya apa? Supaya permainan dapat berlangsung dengan menyenangkan. Lalu ada lagi sikap rela berkorban lainnya, seperti membantu guru membersihkan alat-alat peraga, membantu teman atau adik membersihkan mainan, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, kita rela berkorban. Kita bisa saja enak-enakan, tidur-tiduran, tapi kalau melihat orang tua menyapu, kita rela berkorban untuk membantu orang tua menyapu.
Lalu kegiatan apa yang dapat kita lakukan agar kita mendahulukan kepentingan umum? Misalnya, saat kita sedang istirahat, kita sedang makan, ada teman yang sakit. Nah, kita rela berkorban meletakkan makanan kita, menemani teman kita untuk ke UKS. Juga waktu di rumah, pada hari Minggu misalnya, kita bisa tidur-tiduran atau mungkin kita bisa jalan-jalan, tapi di rumah ada kerja bakti. Nah, kita rela berkorban untuk tidak pergi jalan-jalan atau tidak untuk tiduran di rumah, tapi mengikuti kerja bakti. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menjaga persatuan saat bermain? Nah, sikap kita adalah bersikap sportif, tidak marah-marah, dan tidak egois. Nah, demikian belajar PPKN kita pada hari ini. Sekarang kalian bisa mengerjakan penilaian selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga kalian terus diberkati. Amin.